Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis gulung yang tampilannya super cantik dan menarik ya. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu sebanyak 25 gram atau setara dengan 2,5 sendok makan. Kemudian selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan kering tercampur rata. Selanjutnya, setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan susu cair sebanyak 200 ml secara bertahap. Susu ini saya dapat dari satu bungkus susu kental manis, kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 200 ml ya. Setelah susu dan semua bahan kering tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 290 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk adonan yang pertama dan kedua saya tuang dengan takaran yang sama masing-masing sebanyak 70 ml, dan untuk adonan yang ketiga saya tuang sebanyak 150 ml. Kemudian untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna ungu makanan dicampur dengan pewarna merah tua makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna merah ros makanan dicampur dengan warna merah tua makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu, dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Di sini saya menggunakan loyang kue yang berukuran 16 x 16 dengan tinggi 4 cm, dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 70 ml. Kemudian kita kukus selama 5 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 5 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna pink ke dalam loyang sebanyak 70 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam loyang, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian lanjut kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 70 ml atau sampai dengan habis.
Selanjutnya kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit buka tutup kukusannya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna ungu ke dalam loyang sebanyak 70 ml. Selanjutnya untuk adonan lapisan yang terakhir kita kukus selama 15 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering ya. Setelah 15 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin baru dikeluarkan dari loyang ya. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari loyang dan cara mengeluarkannya di sini kita sisir setiap pinggir-pinggirnya menggunakan bantuan spatula seperti ini. Dan jangan lupa untuk bawahnya kita alasi menggunakan plastik supaya nggak lengket. Kemudian selanjutnya kita gulung kue ke arah depan secara perlahan. Selanjutnya setelah kue dibungkus seperti ini kita simpan dulu di kulkas selama 30 menit supaya lebih merekat. Setelah 30 menit saya keluarkan kue dari kulkas, kemudian selanjutnya kita potong sesuai dengan selera. Nah ini tekstur kuenya lembut, kenyal, legit, dan lentur banget ya teman-teman. Kalau teman-teman motongnya menggunakan pisau yang biasa, jangan lupa dilapisi menggunakan plastik ya supaya nggak lengket. Nah ini dia kue lapis gulung yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa banget buat dicoba ya. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin teman-teman pasti suka. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 14 potong tergantung besar kecilnya potongan menggunakan loyang yang berukuran 16 x 16 dengan tinggi 4 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.